Suatu sore setelah pulang bekerja, Jennifer Winston berbelanja di sebuah pasar modern. Karena memang hanya mampir, jadi dia terpaksa sendirian. Pada saat memilih sayur dan buah, dia didekati oleh seorang pria tampan dan rapi yang juga baru saja pulang bekerja. Jika dilihat dari penampilannya, pria ini seperti pekerja proyek karena masih memakai sepatu safety dan sebuah rompi masih melekat di pakaiannya. "Permisi Nona, aku berasal dari negara tetangga dan baru beberapa minggu berada di Gloriston. Bisakah aku minta tolong padamu?" Jennifer menoleh. Beberapa detik dia menyoroti wajah pria itu. Dia memang tidak kenal. Dia tersenyum ramah dan menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. Pria itu menghadapkan wajahnya lurus-lurus. "Perkenalkan, nama aku Jameson Franklin. Aku seorang insinyur yang sedang menangani sebuah proyek besar di Gloriston. Karena pendatang, aku tidak begitu paham daerah sini. Bisakah Nona menemaniku?" Seketika wajah bersahabat itu langsung berubah. "Namaku Jennifer Winston." Dia melempar pandangannya ke arah lain lalu melanjutkan, "Menemani bagaimana? Aku setelah belanja sebentar, mau langsung pulang ke rumah." Jameson mencetak senyum maskulin di wajahnya. "Aku mau mencari beberapa keperluan, seperti pakaian, makanan, parfum. Sepertinya aku salah tempat. Seharusnya aku pergi ke mall." Jennifer mengerling. "Ya, keperluan yang kau cari tidak banyak persediaannya di sini. Ada, tapi kualitasnya juga kurang bagus. Benar sebaiknya kau pergi ke mall. Tidak jauh dari sini, sekitar 5 kilometer. Maukah kau menemaniku? Aku yakin kau bawa mobil." "Dek, jika nanti pas pulang Marvin menanyakan kenapa pulang malam, dia mau jawab apa? Apa dia mesti berbohong?" Jameson menegapkan badannya. "Tidak lama kok." Jennifer pikir, Jameson orang baik-baik dan tidak mungkin berbohong. Bisa dinilai dari penampilan dan sikap. Jennifer terlalu sering menemui banyak tipe pria. Kali ini dia rasa tidak mungkin akan ditipu. Dengan alasan menolong sesama, dia pun menerima tawaran tersebut. Dia menjawab dengan nada ragu, "Baiklah." Setelah selesai mengurus belanjaannya dan membayarnya di kasir, dia bersama Jameson langsung keluar dari pasar. Ketika berada di dalam mobil, Jameson bersikap tenang. "Kenapa kau begitu baik? Apa alasanmu mau menerima ajakanku?" Jennifer mengawas jalanan di depan sana. "Karena aku yakin kau orang baik." Pertemuan antara mereka berdua tidak ada yang merencanakannya sama sekali. Jameson memang jujur apa adanya. Namun, di sebagian hatinya yang lain, dia lebih memilih Jennifer daripada orang lain di sana dengan banyak alasan. Dan alasan terkuat adalah karena Jennifer sangat cantik dan sepertinya baik. Dugaan Jameson tidak meleset. Jameson melirik sedikit. "Kau bekerja di kantor mana? Dan sebagai apa?" "Aku bekerja di Winsell, sebagai General Manager." Jameson mengangguk paham. "Aku sering dengar perusahaan minyak itu." "Wow, posisimu tinggi loh, padahal kau masih sangat muda." Jameson berdecak penuh kagum. "Terima kasih. Kau arsitek?" "Ya, aku arsitek dalam proyek besar di Gloriston. Perusahaan tersebut akan menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di kota ini, bahkan mungkin di negara ini. Kau bukan orang biasa, seharusnya pergi bersama beberapa orang anak buahmu. Aku bukan tipe orang yang hobi berkumpul beramai-ramai, terus nongkrong sehabis pulang bekerja. Aku lebih suka sendiri. Dan bekerja sendiri, tentu, aku lebih suka bekerja sendiri. Tetapi karena tuntutan pekerjaan, jadi harus bekerja kolektif. Sore ini seperti biasa, kalau sudah berada di tengah kota, jalanan dipadati kendaraan, kecepatan tak bakal lebih dari 10 km per jam saking lambatnya. Pemandangan gedung-gedung tinggi pencakar langit di pusat ibu kota Gloriston menjadi pemandangan anak tersendiri bagi sebagian orang. Apartemen, hotel, gedung kantor, semua bangunan puluhan lantai tinggi menjulang ke langit, begitu gagah dan megah. Jameson menoleh dan menggombal, "Kau seperti nanas." Jennifer langsung mengernyitkan kening. Di saat dia sedang fokus mengemudi, dia malah dibilang nanas. "Maksudnya?" tanyanya heran. "Berdiri tegak, mengenakan mahkota, dan manis di dalamnya." Jennifer membalasnya dengan senyuman. Padahal dia tahu itu omongan Catherine Wilson.
masih biasa baginya. Setelah menghela napas pendek, Jonathan kembali menoleh dan berkata manja, "Di mobil kamu ada yang wangi, di mata kamu ada pelangi." Jennifer menjawabnya dengan mengangguk-angguk saja seraya menaikkan kedua alisnya. "Kau gombal, aku janji gak bakal gombal lagi. Kalau aku gombal, nanti aku janji lagi. Hehe." Jansen cengar-cengir, deruman mesin dan pekikan Klasen seperti tidak ada apa-apanya di telinga Jennifer saat mendengarnya. Dia kembali mengulas senyum tipis sembari menyandarkan punggungnya. Tiba-tiba Jansen memasang wajah yang penuh rasa heran. Matanya agak membeliak sambil menoleh ke kursi belakang. "Serius kau tidak punya pengawal? Untuk apa pengawal? Bukankah kau seorang permaisuri?" Jansen menaikkan salah satu alisnya sambil menyunggingkan senyum tipis di salah satu sudut bibirnya. Mendengar gombalan itu, Jennifer menghela napas 1 detik, lalu melempar pandangannya ke arah jendela samping. Kali ini, Jennifer tak berekspresi, karena jika dia merespons, khawatirnya Jansen malah asyik membual. Wanita mana yang tidak suka digombal dan dipuji? Namun, saat ini suasananya berbeda. Selain memang baru kenal, Jennifer ingat suaminya. Apa yang dia lakukan sekarang kurang sepenuh hati. Ada sebagian besar hatinya yang sebenarnya ingin menolak ajakan dari Jansen. Namun, ada sebagian kecil hatinya yang memaksa agar mau membantu pria itu dengan alasan kemanusiaan dan kebaikan, tidak lebih. Meskipun maksud Jansen adalah baik yakni untuk menghibur di kala waktu membosankan, Jennifer tidak butuh hiburan seperti itu. "Sepertinya tawa darimu sangat mahal harganya. Aku sudah beberapa kali mengeluarkan jokes. Tapi kau tidak tertawa, Jennifer. Apa kau sedang menghemat energi?" "Entahlah. Bisa jadi aku merasa capek." "Jadi tidak semangat mengeluarkan tawa," balas Jennifer simpel. "Aku harus belajar banyak dari internet supaya bisa menghibur seorang permaisuri. Kalau boleh tahu, seorang permaisuri biasa makan apa ya kalau malam?" "Aku biasa masak di rumah." "Suamimu sangat beruntung bisa punya istri cantik dan pintar masak sepertimu." Jennifer hanya mengangguk. "Tentu, apa kau belum menikah?" Jansen melipat tangan di dada dan menahan napasnya. "Aku masih bujang. Mungkin karena terlalu sibuk mengurus proyek, jadi sampai tidak terpikir menikah." Setelah tahu bahwa Jennifer sepertinya sudah punya suami, ada guratan kekecewaan menggelayut di wajah teguhnya Jansen. Meskipun belum kagum dan cinta, umumnya semua pria akan merasakan hal yang sama. Ada sedikit kekecewaan dan ada juga sentuhan kecemburuan, dan hal tersebut lumrah terjadi. Jansen tidak bisa menahan untuk tidak kecewa. Dia menghela napas kasar seraya memalingkan pandangannya. Dia sibuk mengawasi jalanan, namun isi kepalanya kemana-mana.